Kita harus menguasai diri untuk tidak membela diri. Dalam arti katanya, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Siapa sih yang kalau disakiti itu tidak marah? Siapa sih yang kalau sampai direndahkan tidak kecewa? Dan ketika kita marah, ketika orang jahatin kita, tentu secara otomatis manusiawinya kita akan berpikir bagaimana kita membalas perbuatan orang. Ketika orang mencela kita, otomatis kita akan berpikir apa yang kita akan balas dengan perkataan kita. Orang cenderung membela dirinya sendiri dengan membalas perbuatan jahat orang lain. Bahkan ada yang berkata begini, kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat sama kamu. Ada istilah gitu kan. Nah, jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus menguasai diri kita supaya kita tidak perlu balas kejahatan orang. Amsal 20 ayat 22 berkata gini, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Tuhan itu tidak suka melihat manusia saling berbuat jahat satu sama lain. Tuhan tentu akan membela anak-anak Tuhan yang tidak berbuat jahat. Ketika mereka dijahati orang lain, saya percaya Bapa di sorga yang akan berurusan dengan orang yang menjahati kita. Tapi kalau kita bela diri kita sendiri, kita balas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan gak akan bela kita. Kalau kita punya ketetapan, kita gak akan balas kejahatan dengan kejahatan, firman Tuhan berjanji bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Niat jahat orang seperti apapun, Tuhan gak akan izinkan itu mencelakakan kita. Tuhan akan jagain kita. Jangan kita sendiri menuntut balas, kata firman Tuhan. Berilah tempat kepada murka Allah. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Tuhanlah yang akan menuntut balas atas perbuatan orang masing-masing, bukan kita. Kita ini dipanggil untuk jadi terang. Jadilah orang yang menebar kebaikan dan bukan kejahatan. Saya percaya pembelaan itu datang dari Tuhan. Mungkin kita pernah direndahkan, kita berusaha dijatuhkan, orang berbuat jahat sama kita. Kita jangan malah ikut kelakuan mereka. Kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya percaya bahwa hidup ini tabur tuai. Kita harus menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena apa yang kita tabur kita tuai. Kita pasti menuai apa yang kita tabur. Kalau kita sudah tabur kebaikan, jangan sampai kita tabur lagi kejahatan di atas kebaikan yang kita tabur. Amsal 17 ayat 13 berkata, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jelas, kita tidak usah nuntut balas. Tiap-tiap kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau orang jahat sama kita, urusan mereka itu sama Tuhan. Kalau mereka menabur kejahatan, mereka sendiri akan menuai kejahatan. Jangan lagi kita menuntut balas sehingga kita nabur kejahatan juga. Karena jelas, kalau kita nabur kejahatan, maka kebaikan yang kita buat itu semuanya hilang. Sia-sia kita menabur kebaikan, kita mengerjakan apa yang baik, lalu kalau kemudian kita kecewa sama orang, lalu kita balas kejahatan orang dengan kejahatan. Karena ingat, kita akan menuai apa yang kita tabur.